Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja ceriwis ke sana kemari, telepon sana telepon ke sini, SMS-an ke sana kemari, BBM-an ke sana kemari, atau juga menggunakan FB, Twitter, dan media sosial lainnya hanya untuk mengunjingkan orang lain. Orang ini berarti tidak merasakan manfaatnya sholat. Dalam kehidupannya, dia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Namun, sebelum berlanjut ke video pembahasan, alangkah baiknya sahabat hijrah mensupport channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami, dan jangan lupa like kemudian share ke semua media sosial yang kalian punya agar video dari kami bermanfaat bagi kita semua. Pada hari kiamat nanti, ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal. Kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Banyak sekali orang yang sholat dan sholatnya akan dibantingkan ke wajahnya, ditolak oleh Allah. Bahkan ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, orang-orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan kaum yang dipecahkan kepalanya sampai hancur. Siapakah mereka? Lalu apa tanda-tanda sholat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya diberikan oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus." Dari hadis qudsi yang cukup panjang yang kita terangkan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tanda orang yang salatnya diterima ialah sebagai berikut. 1. Merendah diri. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan Moskow atau Jakarta, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Rasulullah SAW. Kita sudah berada di Sidratul Muntaha. Pada suatu hari, orang melihat Imam Ali Zainal Abidin yang sedang berwudu dan wajahnya berubah menjadi wajah yang pucat pasi. Tubuhnya gemetar,
Ketika ditanya, "Wahai Imam, apa yang terjadi?" Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Engkau tidak mengetahui di hadapan siapa sebentar lagi aku berdiri." Ketika berwudu, Imam Ali Zainal Abidin menyadari sebentar lagi beliau akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Karena itu, pada waktu wudunya saja beliau sudah gemetaran, sudah ketakutan, karena sebentar lagi menghadap Allah. 2. Menahan nafsu. Orang yang diterima sholatnya oleh Allah mampu mengendalikan hawa nafsunya pada hari kiamat nanti. Sabda Rasulullah, ada orang yang diistimewakan Allah, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya, seraya berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. 3. Banyak berzikir. Tanda ketiga orang yang salat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang banyak berzikir. Dalam Al-Quran, kita selain diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh, disuruh juga untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Hal ini difirmankan Allah yang artinya, Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Jadi Allah akan menguji manusia, siapa yang paling baik amalannya, hasanu amalan, dan bukan yang paling banyak amalannya, aksaru amalan. Lebih bagus lagi, manusia itu banyak amalnya dan baik amalannya. 4. Solidaritas sosial pada sesama. Tanda yang lain dari orang yang sholatnya diterima adalah suka berderma dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar atau memberikan pakaian pada orang yang tak punya. Dia menyayangi orang yang terkena musibah dan memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Disinilah realisasi orang yang sholatnya diterima dan bila dikaitkan dengan negara kita yang sedang krisis. Solidaritas sosial dari yang mampu kepada yang tak punya sangat diperlukan. Bila hal tersebut di atas sudah dilakukan, maka dari wajah orang yang sholatnya diterima akan memancarkan cahaya yang bersinar, cahaya yang menerangi kegelapan, dan Allah akan memberikan ilmu pada saat dia tidak tahu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Dia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. Pada saat peperangan di zaman Rasulullah, banyak orang Yahudi yang dihukum mati. Ketika seorang tawanan mau dihukum mati, tiba-tiba malaikat Jibril datang memberitahu Rasulullah supaya orang Yahudi itu dibebaskan. Diberitahukan bahwa orang Yahudi yang satu ini suka memberi makanan, menjamu tamu, dan suka menolong fakir miskin. Ketika Rasulullah datang memberitahukan kepada orang Yahudi itu bahwa dia dibebaskan, dia orang Yahudi bertanya, "Mengapa?" Nabi menjawab, "Allah baru saja memberitahukan padaku bahwa kamu suka membantu orang miskin, suka menjamu tamu, dan suka memikul beban orang lain." Orang Yahudi itu bertanya kembali, "Apakah Tuhanmu menyukai perilaku itu?" Nabi menjawab, "Betul, Tuhanku menyukai hal itu." Waktu itu juga orang Yahudi itu memeluk Islam. Dia memeluk Islam karena sifat kedermawanannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Orang yang tidak sombong dengan makhluk Allah yang lain. Jadi
Tanda orang yang diterima sholatnya ialah tidak takabur atau sombong. Takabur menurut Imam Ghazali ialah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang enteng orang lain itu. Boleh jadi ia bersikap demikian dikarenakan ilmu, amal, keturunan, kekayaan, anak buah, atau kecantikannya. Kalau Anda merasa besar karena memiliki hal itu dan memandang enteng orang lain, maka Anda sudah takabur dan sholat Anda tidak diterima. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Takkan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu saja." 6. Orang yang menyayangi orang-orang miskin. Kalau diterjemahkan dalam kalimat modern, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan ruku dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Wallahu a'lam bishawab.